Selamat datang kembali di channel Audian Audina. Kali ini kita lanjutin lagi Jujutsu Kaisen, tepatnya insiden Shibuya bagian ke-16. Sebelum masuk ke pembahasan utama, seperti biasa saya akan rekap dulu mengenai kejadian terakhir di video sebelumnya. Seperti yang kita tahu di video yang sebelumnya kalau Megumi sudah diselamatkan oleh Sukuna. Di lain pihak, Itadori kini mengalami trauma mental yang begitu luar biasa setelah mengetahui kalau di saat dirinya kehilangan kendali akan tubuhnya, Sukuna melakukan pembantaian massal di Shibuya. Ya, inilah gambaran sekilas kalau semisal Sukuna benar-benar bangkit nantinya. Terlepas dari hal itu, kekacauan apalagi yang bakal terjadi di Shibuya kali ini, mari kita masuk saja ke pembahasan utamanya ya sekarang. Nanami dan Mahito. Cerita sekarang beralih ke suatu lorong area pertokoan yang sedang tutup. Terlihat Nanami berjalan sempoyongan sambil membawa pedang tumpulnya. Tubuhnya terlihat tidak baik-baik saja. Setengah tubuh bagian atasnya, tepatnya bagian kiri, mengalami luka bakar yang begitu parah. Mata kiri Nanami terlihat terluka begitu parah juga. Bisa dipastikan dia kehilangan kemampuan penglihatannya di sebelah kiri ini. Sedangkan untuk mata kanannya masih utuh. Mata kirinya ini sebenarnya sudah terluka saat melawan Dagon sebelumnya, dan kini kian diperparah karena dia mendapat serangan dari Zuko yang sampai membakar tubuhnya. Kondisi lukanya ini terlampau parah ya, tapi hebatnya dia masih sadar dan bisa berjalan seorang diri. Dia pun kini masih terus berjalan menelusuri lorong pertokoan yang tutup ini sampai melewati suatu photo box. Sesaat setelah dia melintasinya, terlihat ada Mahito di dalam photo box tersebut. Nanami tapi terlihat tidak menyadari keberadaannya. Dia terus berjalan hingga kini menuruni suatu tangga. Di ujung bawah tangga tersebut ternyata dia sudah ditunggu oleh banyak manusia mutasi milik Mahito. Jumlahnya sangatlah banyak. Uniknya di sini Nanami malah menghela nafas sambil mendongakkan kepalanya ke atas sambil bergumam sendiri. Dia ternyata menyebutkan salah satu nama kota di Malaysia yaitu Kuantan. Keinginannya di sini adalah tinggal di kota tersebut dengan membangun rumah di suatu pantai terpencil. Lalu menghabiskan waktunya untuk membaca buku-buku yang sudah dibelinya tapi belum sempat untuk dibacanya. Keinginannya terlihat begitu sederhana, hanya ingin membaca buku untuk mengembalikan waktu yang telah dia lewatkan selama ini. Tapi kemudian dia dihadapkan pada suatu kenyataan pahit yang sedang dihadapinya saat ini. Banyak pertanyaan bergumam di pikirannya. Bukankah dia dari tadi berjalan sempoyongan untuk mencari Megumi yang sudah dibawa oleh Toji Zenin? Belum lagi bagaimana keadaan Maki dan Naobito yang sebelumnya sudah dibakar oleh Zuko? Dia pun menanggapi berbagai pertanyaan di pikirannya ini dengan bilang kalau dirinya yang sekarang sudah sangatlah lelah. Dia merasa sudah begitu banyak hal yang dilakukannya selama ini. Apakah hal tersebut masih belum cukup? Dia bertanya-tanya seorang diri. Ya, bisa kita ketahui di sini Nanami seperti mengalami kilas balik singkat mengenai apa yang sedang dan sudah dia kerjakan di hidupnya selama ini. Lalu obrolan di pikirannya ini pun berakhir. Sekarang terlihat dia mulai menghabisi sekumpulan manusia mutasi yang sudah mengepungnya. Bahkan dalam kondisi terluka parah seperti itu, dia mampu menghabisi makhluk-makhluk itu sampai nggak bersisa. Dia membabat habis semuanya. Kini dia berdiri tegak di antara makhluk-makhluk yang sudah dihabisinya barusan. Terlihat Mahito tiba-tiba sudah ada di hadapannya sambil telapak tangannya menyentuh tubuh atas milik Nanami. Dua orang ini pun masih sempat berbincang. Nanami bilang kalau dirinya nggak mengira kalau Mahito ternyata ada di Shibuya. Ya, pada nyatanya sih Nanami belum tahu saja kalau Mahito termasuk komplotan arwah kutukan yang bekerja sama untuk menyegel Gojo Satoru di Shibuya ini. Seperti yang kita tahu juga, Mahito sudah ada di Shibuya semenjak tirai pertama muncul. Dalam kondisi telapak tangannya memegang Nanami, di sini Mahito masih sempat menawarinya untuk ngobrol sebentar. Ya, gimana juga ya, dua orang ini sudah begitu kenal cukup lama, biarpun keduanya ini bermusuhan satu sama lain. Nanami tapi nggak merespon perkataan Mahito ini. Sekarang yang ada dia malah teringat dengan teman SMA-nya yang dulu telah meninggal dalam suatu misi pemusnahan arwah kutukan. Namanya adalah Haibara. Di sini Nanami mempertanyakan pada Haibara mengenai apa yang sebenarnya sudah dirinya sendiri lakukan semasa hidupnya ini. Dia mempertanyakan keputusan hidupnya ini. Seperti yang kita semua ketahui, pada awalnya Nanami sudah lari dari pekerjaannya dalam menjadi seorang penyihir Jujutsu dan memilih pekerjaan kantoran biasa. Tapi kemudian dia kembali menapaki jalan penyihir Jujutsunya dengan dalih akan membuat hidupnya lebih berarti. Bisa kita ketahui sekarang dia mempertanyakan keputusannya yang kembali menjadi penyihir Jujutsu ini. Dia berusaha bertanya pada Haibara apakah keputusan yang dia ambil ini sudah tepat atau belum. Secara mengejutkan, bayangan dari Haibara muncul tepat di hadapan Nanami. Terlihat di sini bayangan temannya tersebut menunjuk ke suatu arah, tepatnya ke arah kanan dari Nanami ya. Secara refleks Nanami menoleh dan betapa terkejutnya dia kalau ternyata yang dilihatnya adalah Itadori yang baru saja sampai di tempat ini. Dalam hatinya dia bilang pada Haibara kalau dirinya nggak bakal mempertanyakan keputusan-keputusan hidup yang diambilnya selama ini sudah benar atau tidak pada Itadori. Dia nggak mau melontarkan pertanyaan tersebut karena merasa itu bakal menjadi beban berat yang bakal ditanggung oleh Itadori di sini. Sehingga kata-kata terakhir yang diucapkan Nanami di sini adalah semacam kata-kata pelecut semangat. Dia bilang kalau Itadori pasti bisa menangani semuanya mulai dari sini.
Arah pesannya ini bisa diartikan ke banyak hal sih. Yang pertama bisa saja maksudnya kalau Nanami yakin bila Itadori bakal tetap tegar setelah tahu kalau Nanami bakal mati setelah ini. Dan yang kedua bisa saja bermaksud kalau Nanami percaya kalau Itadori bisa menghabisi Mahito di sini seorang diri. Itu yang bisa saya tangkap ya. Lalu tak lama setelah kata-kata terakhirnya disampaikan, secara mengejutkan tubuh Nanami bagian atasnya meledak hancur. Ya, ini ulah Mahito yang menggunakan teknik manipulasi jiwanya. Bisa dipastikan sekarang kalau Nanami sudah mati ya. Itadori yang melihat hal ini langsung tercengang. Dia masih berusaha memproses kejadian apa yang ada di hadapannya ini. Tapi kemudian emosinya tiba-tiba tersulut. Dia meneriaki dan mengutuk Mahito atas tindakan yang baru saja dilakukannya pada Nanami. Mahito tapi malah mengejek lawannya di sini. Dia bilang kalau Itadori nggak perlu sampai teriak karena suaranya sudah terdengar begitu jelas. Ya, ini semacam provokasi dari Mahito ya. Dia ini terkenal ahli banget ngehancurin mental lawannya dengan cara-cara seperti ini. Berikutnya yang terjadi, Itadori langsung berlari mendekat ke tempat Mahito. Merespon hal ini dengan santainya, Mahito melemparkan manusia mutasi miliknya dalam ukuran mini tepat ke arah Itadori. Manusia mutasi berukuran mini ini kurang lebih berbentuk seukuran jempol tangan dengan memiliki mulut, hidung, mata, dan jari-jari tangan. Yang lebih mengerikan lagi, manusia mutasi mini ini mampu mengeluarkan suara, tepatnya suara minta tolong, di mana hal tersebut membuat Itadori jadi tertahan sedikit pergerakannya. Ya, dia jadi diingatkan kembali kalau manusia mutasi milik Mahito ini bagaimanapun juga awalnya adalah manusia biasa. Ini merupakan strategi pertarungan dari Mahito. Ya, dia tahu betul kalau Itadori ini hatinya baik. Itadori ini punya rasa empati yang begitu tinggi. Karena itu Mahito berusaha memanfaatkannya di sini. Kemampuan baru Mahito. Kita kembali ke momen Mahito yang melemparkan manusia mutasi mini ya. Secara mengejutkan, benda tersebut berubah menjadi besar dengan berbentuk manusia mutasi yang ujung kepalanya tajam seperti pedang. Pedang ini pun terlihat berusaha menusuk kepala Itadori yang berada dalam jangkauan serangannya. Sayangnya serangan ini bisa dihindari. Itadori menjatuhkan dirinya ke bawah untuk menghindarinya. Dan tidak hanya menghindar, saat sedang berada di lantai dia langsung berguling lalu bangkit kembali untuk menyerang manusia mutasi tersebut. Tapi ternyata makhluk tadi sudah lenyap dan kembali berada di genggaman tangan Mahito. Kemudian sekarang terlihat kalau Mahito berupaya menggabungkan dua manusia mutasi miliknya dengan teknik penggabungan jiwa, yaitu Soul Multiplicity. Teknik ini tidak sesederhana kelihatannya. Dalam proses penggabungan dua jiwa atau lebih kadang bisa menciptakan upaya penolakan penggabungan. Nah, peristiwa penolakan ini disebut oleh Mahito sebagai body repel, di mana dia memanfaatkan efek penolakan ini dengan meningkatkan energi dalam jiwa yang digabungkannya tersebut untuk melontarkan mutasi gabungannya tepat ke arah lawannya berada. Wujud manusia mutasi gabungan Mahito kali ini seperti belut raksasa dengan mulut yang begitu besar. Pergerakan makhluk ini pun begitu cepat. Itu karena teknik kutukan Mahito yang bernama body repel tadi. Makhluk ini seperti ditembakkan tepat ke arah Itadori dengan kecepatan yang tinggi. Dan sekarang makhluk mutasi tersebut nampak hendak melahap Itadori dengan mulutnya yang begitu lebar. Tapi Itadori mampu menahan makhluk ini dengan menggunakan kedua tangannya. Itadori berhasil memegangi mulut makhluk ini, dan saat masih fokus akan hal tersebut tanpa disadarinya, Mahito keluar dari dalam mulut makhluk itu dan langsung saja dia memukul wajah Itadori dengan begitu keras. Bisa dilihat pukulan Mahito ini mampu membuat Itadori terpental cukup jauh. Kini Mahito keluar dari mulut makhluk tersebut sambil bilang kalau harusnya dia tadi menggunakan tenaga yang lebih besar saat memukul Itadori. Ya, dia ini merasa serangannya tadi harusnya bisa membelah kepala lawannya. Serangannya ini tadi ternyata bukan hanya pukulan biasa. Terlihat di bagian atas kepalan tangan kanannya ada suatu benda keras yang berbentuk kurang lebih seperti pedang tajam, yang mana sekarang benda tersebut mulai hancur setelah digunakan untuk menyerang. Dampak serangan Mahito tersebut bisa dilihat di wajah Itadori sekarang. Di sekitaran dahinya ada sayatan dari atas mata kiri menggaris miring ke arah bagian bawah dari mata kanannya. Sayatan ini pun bisa dipastikan bakal membekas secara permanen. Untuk sekarang adu pukul antar dua orang ini berhenti sejenak. Sambil mengusap darah yang ada di wajahnya, Itadori bertanya pada Mahito mengenai bagaimana bisa dirinya dengan sesuka hati mempermainkan nyawa milik orang lain. Ya, ini masalah tentang Mahito yang seenaknya mengubah bentuk jiwa dari manusia nggak berdosa yang udah nggak terhitung banyaknya. Bagi Itadori, Mahito ini sama sekali nggak menghargai nyawa manusia yang sudah dia manipulasi jiwanya dengan sesuka hati. Menanggapi pertanyaan Itadori barusan, Mahito begitu santai menjawabnya. Dia janji bakal merenungi dan menyesali tiap tindakan pembunuhan yang sudah dia lakukan. Tapi itu nanti setelah pertarungan ini selesai. Dia bahkan menyuruh Itadori untuk nggak khawatir. Dia benar-benar bakal menepati janjinya barusan. Ya, bisa kalian pahami ya kalau ini tadi hanyalah semacam omong kosong dari Mahito saja. Dan belum sampai selesai di situ saja, Mahito masih sempat mengejek Itadori dengan mengatainya dirinya itu nggak cerdas. Bersama dengan perkataan tersebut, Mahito merubah bentuk jari-jari di tangan kirinya menjadi wajah Junpei yang berteriak minta tolong.
Kemudian dia menusuk kepala dari Junpei tersebut dengan jari telunjuk tangan kanannya sambil berkata pada Itadori kalau sebenarnya baik dirinya maupun Itadori itu sebenarnya sama. Di lain pihak, Itadori yang melihat dan mendengarkan segala hal dari Mahito dari tadi mulai tersulut emosinya. Tapi ceramah dari Mahito belum selesai di sini. Dia masih sempat mengejek lagi kalau Itadori ini orangnya terlalu sensitif. Baginya Itadori selalu melibatkan perasaannya pada tiap hal yang dia temui atau alami. Karena itulah Itadori nggak paham kalau Mahito dari tadi hanya melakukan omong kosong belaka. Dari tadi Mahito hanya berbasa-basi, tapi Itadori menanggapinya sangat serius. Paham ya, dari tadi Mahito cuman membual, tapi Itadori nanggapinya serius banget. Mahito kemudian menutup ceramahnya barusan dengan bilang kalau Itadori nggak bakal bisa mengalahkannya selama dirinya nggak bisa menerima fakta kalau sebenarnya mereka berdua ini sama. Itadori langsung menyaut perkataan ini dengan mengejek kalau Mahito ini ternyata begitu cerewet. Dia pun berjanji bakal membuat kata-kata Mahito barusan menjadi kata-kata terakhirnya. Kini Itadori menenangkan pikirannya. Dia teringat dengan Nanami yang bakal selalu tenang walaupun diprovokasi dengan cara apapun oleh lawannya. Tekadnya kini sudah bulat. Dia berniat menunjukkan kemampuannya yang sesungguhnya sebagai seorang penyihir Jujutsu. Kedua tangan dari Itadori kini sudah dilapisi dengan energi kutukan. Menariknya di sini Mahito terlihat melakukan hal yang sama. Masing-masing dari mereka kini sudah bersiap dengan kuda-kuda bertarungnya masing-masing. Di lain pihak, Mahito sedang mempersiapkan strategi bertarungnya. Dia sadar betul kalau teknik memanipulasi jiwa nggak berguna lawan Itadori ini. Ya, berusaha menyentuh jiwa Sukuna itu sama saja bunuh diri buatnya. Selain itu, merubah ukuran dan memanipulasi jiwanya sendiri juga akan membuat dirinya menjadi target yang mudah diserang. Akhirnya dia memutuskan untuk memanipulasi bentuk tubuh yang digunakan untuk menyerang saja, seperti memanipulasi bentuk lengan kanannya di serangan yang sebelumnya tadi. Dia pun bertekad bakal terus berfokus pada pengerasan bagian tubuh yang digunakannya untuk menyerang. Sayangnya menurut Mahito, strategi bertarung tersebut pasti sudah diprediksi oleh Itadori. Tiap serangannya pasti bakal bisa diantisipasi dengan membaca aliran energi kutukan yang dia gunakan. Karena itu, kini dia memutuskan gak bakal memakai teknik memanipulasi jiwa. Dia bakal berfokus pada adu kekuatan saja. Dengan terus mempertahankan wujudnya yang sekarang, dia bakal fokus menyerang menggunakan pukulan yang sudah diperkuat dengan energi kutukan. Kemudian jika ada kesempatan, dia bakal langsung menikam jantung milik Itadori. Pertarungan jarak dekat ini pun akan segera dimulai. Keduanya sudah siap dengan kuda-kuda bertarungnya masing-masing. Ini mirip seperti saat Choso melawan Itadori sebelumnya. Dan ternyata serangan diawali dari Mahito yang melayangkan tinjunya pada Itadori. Tapi lawannya kali ini tiba-tiba saja sudah lenyap dari hadapannya. Itadori ternyata melakukan suatu teknik pelepasan lutut, yaitu teknik bela diri kuno yang membuat penggunanya bisa mereset gerakan awalnya. Itadori di sini ternyata bukan hanya melepaskan lututnya saja, dia juga melepaskan pinggul dan pundaknya juga. Posisi Itadori kini bukan menjatuhkan dirinya ke bawah ya, ini lebih seperti dia memindahkan tumpuan badannya dari kaki ke tangan. Lalu dengan momentum tersebut dia menendang wajah Mahito dengan ilmu bela diri Taido, yaitu tendangan Manji. Ini kayak nama yang berhubungan sama anime sebelah ya. Balik lagi ke cerita, tendangannya ini mengarah tepat ke wajah Mahito. Belum selesai sampai di situ saja, tendangannya pun masih berlanjut dengan mengarah ke perut Mahito yang sekali lagi berhasil mengenainya secara telak. Dari wajah Mahito terlihat kalau darah sedikit muncrat dari mulutnya, tapi dalam kondisi terserang seperti ini, Mahito masih sempat merubah bentuk lengan kirinya menjadi suatu cambuk berduri dan digunakannya untuk menyerang Itadori. Sayangnya serangannya dapat dihindari, tapi dampak dari cambukan lengan berdurinya tersebut sampai bisa melubangi lantai di mana mereka berdua ini berpijak. Mahito di sini sempat memuji kemampuan menyerang dan bertahan milik lawannya ini. Dia pun kini mengajak Itadori untuk melanjutkan pertarungan ini ke ronde 2. Benar saja, adu serangan pun terus berlanjut dan kini terlihat keduanya bertarung di sekitaran area gerbang tiket Dogenzaka. Terlihat kalau Itadori berusaha menghindar dari cambukan Mahito dengan cara melompatinya. Kemudian kini adegan kejar-kejaran antara keduanya pun berlangsung. Mahito mengejar Itadori sambil menembaknya dengan satu manusia mutasi mini miliknya. Itadori tapi bisa menghindarinya dan benda tersebut kini menancap di suatu tembok. Secara mengejutkan, manusia mutasi mini tersebut kini berubah menjadi berukuran manusia yang berupaya untuk menikam Itadori. Ya, sekali lagi dia berhasil menghindar sih. Di sini Itadori pun menyadari sesuatu. Manusia mutasi mini yang ditembakkan ke arahnya tadi mengalami suatu penundaan perubahan. Baginya ini merupakan teknik baru dari Mahito. Saat diam sejenak memikirkan hal itu, tiba-tiba saja Mahito sudah mendekatinya dan berupaya menyerangnya dengan tinju raksasa yang berasal dari perutnya. Itadori berhasil menghindar sekaligus memegang lengan raksasa tersebut dengan cara memeluknya erat. Kemudian ia memukul lengan tersebut sampai terputus. Mahito yang melihat hal ini cukup terkejut. Dia pun menjauh dari lawannya ini. Uniknya tangan raksasa yang sebelumnya ada di dekat Itadori juga merangkak dengan cepat menjauhi Itadori. Dan kini tangan raksasa tersebut mulai bersatu kembali dengan perut milik Mahito. Baginya serangan yang dilakukannya barusan ternyata sangat beresiko, membuat lengan raksasa menjadikannya target yang mudah untuk diserang.
Sekarang dia memutuskan untuk menyerang menggunakan manusia mutasi miliknya saja. Ada motif yang disembunyikannya di balik keputusannya kali ini. Di lain pihak, Itadori masih menganalisa kemampuan bertarung yang dimiliki Mahito kali ini. Variasi serangan yang dimilikinya kini kian bertambah, perubahan tertunda, memisahkan dan menggabungkan jiwa. Variasi-variasi serangan tersebut bagi Itadori tergolong baru, karena di pertemuan terakhir mereka berdua, Mahito masih belum berkembang sampai sejauh ini dalam memaksimalkan teknik kutukannya. Kita kembali lagi ke pertarungannya ya, tiba-tiba saja Mahito berlari menjauh dari Itadori. Secara refleks Itadori yang melihat hal ini langsung berusaha mengejarnya, dan saat sampai di suatu area baru, dia malah bertemu dengan dua manusia biasa. Mahito tak terlihat dimanapun. Dugaannya Mahito sudah lari naik ke lantai atas. Dan sekarang dua manusia tadi malah memberitahu Itadori untuk segera melakukan evakuasi karena keadaan di sekitar sini begitu berbahaya karena banyak monster berkeliaran di sini. Itadori nggak merespon perkataan dua orang itu, tapi sembari berjalan mendekati keduanya, di mana kini saat Itadori sudah berpas-pasan dengan dua orang tadi, tiba-tiba saja lengan raksasa muncul dari salah satu mulut manusia tersebut. Lengan raksasa tersebut pun langsung meninju wajah Itadori, yang mana serangan ini berhasil mengenainya dengan telak. Berikutnya, Mahito muncul dari dalam tubuh manusia tersebut seperti layaknya manusia yang melepas kostumnya. Bersama dengan itu juga, dia menyentuh manusia di sebelahnya lalu merubahnya menjadi suatu pedang. Melihat hal ini, Itadori terlihat geram. Dia menyuruh Mahito untuk berhenti melakukan tindakan yang tidak menghargai nyawa manusia sama sekali seperti itu. Mahito di sini malah mengejek kalau Itadori itu bodoh. Dia bilang pada lawannya ini kalau mau menghentikan dirinya yang terus memanipulasi manusia biasa, harusnya Itadori berjuang lebih keras lagi. Karena menghentikan Mahito itu tugas dari Itadori kan. Ya ini semacam ejekan dari Mahito lagi ya. Dia ini suka banget buat omong kosong seperti ini. Ya karena efektif juga buat menghancurin psikologis lawannya sih. Dengan begini juga Mahito kini kian paham kalau memanipulasi jiwa manusia sangat efektif untuk mengacaukan mental dari Itadori saat bertarung. Dia pun berniat menambah satu trik lagi dalam pertempurannya melawan Itadori kali ini. Sampai sini dulu ya, bakal dilanjut lagi di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Cek juga video kami yang lain ya. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Bye bye.